Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkhalifah Yunanda Putri dari Prodi Pendidikan Biologi 2019 akan mempraktekkan uji part sampel tes. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sebelum kita lanjut ke langkah, kita pahami apa sih uji paired sampel tes. Uji paired sampel tes merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji paired sampel tes merupakan bagian dari analisis statistik parametrik dan syaratnya adalah data penelitian berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji paired sampel tes pada umumnya berupa data skala interval atau rasio. Dan tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Nah, dasar pengambilan keputusan uji paired sampel tes ini adalah jika nilai sig 2 tail kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai sig 2 tailet lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini sudah diberikan contoh soal dari uji paired t-test, sampel t-test. Contohnya yang pertama yaitu ada seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes hasil belajar, tes sebelum dilakukan strategi pembelajaran answer gallery atau pretest, dan tes setelah dilakukan strategi pembelajaran answer gallery post-test. Dengan demikian, guru mendapatkan data pretest dan post-test yang disebut sebagai sampel berpasangan. Nah, datanya disajikan seperti tabel di bawah ini. Untuk langkahnya, yang pertama, data yang ada di tabel ini sudah saya pindahkan di Microsoft Excel seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke uji paired sampel t-test ini, kita harus memastikan apakah data ini sudah berdistribusi normal atau belum. Untuk mengetahui data ini berdistribusi normal atau belum, kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov terlebih dahulu. Kita buka SPSS terlebih. Kita salin data dari Microsoft Excel ke SPSS. Oke, langkah selanjutnya adalah klik variable view. Nah, kita ganti namanya. Ini kita ganti dengan hasil dan ini kita ganti dengan kelas. Oke, desimalnya adalah 0. Ini juga 0. Tabelnya di sini adalah hasil belajar siswa dan di sini adalah kelas. Oke, untuk values non yang pertama kita biarkan tetap. Untuk non kedua kita isi dengan value 1 dengan label ini apa? Dengan label pretest.
masukkan yang value kedua, labelnya post test. Kita dan kita kembali ke klik data view. Oke. Nah, dan setelah ini langkah selanjutnya adalah kita pindahkan data kelas ini ke bawahnya hasil. Jadi semua hasil dikelompokkan ke tabel hasil semua. Nah, dan yang termasuk hasil pretest kita ganti di sini dengan angka 1. Nah, untuk yang post test kita ganti angka 2 di tabel di kolom kelas. Oke. Selanjutnya adalah kita klik analis, kita klik descript statistik, kita pilih explore. Nah, ini hasil belajar siswa akan dimasukkan ke dependent list dan kelas kita masukkan ke factor list. Selanjutnya kita pilih ini plots, akan muncul kolom tabel seperti ini dan kita centang normality plots with text. Kita klik continuous, kita klik OK. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini dapat kita ketahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari data yang dihasilkan, nilai signifikansi di sini adalah pada pretest 0,116 dan pada posttest 0,200. Artinya nilai di sini berdasarkan pengambilan keputusan signifikansi atau aturan signifikansi tadi, bahwa nilai signifikansi ini adalah lebih besar daripada 0,05. Artinya data yang kita uji ini adalah data yang berdistribusi normal. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mencari uji per sampel t-test. Kita buka SPSS kembali. Ya. Oke. Kita ambil data dari Excel kembali. Oke. Oke. Oke, nah, di sini kita ganti pretest. Kita ganti post. Nya adalah 0 karena bilangan bulat semua. Tabelnya juga pretest dan post test. Oke, untuk measure-nya kita ganti scale, juga scale. Oke, selanjutnya adalah kita kembali ke data view. Oke, akan diperoleh seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analis. Kita pilih compare means, kita pilih paired sample t-test, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan pretest
ke variabel 1 dan post-test ke variabel 2. Lalu klik option. Pastikan confidence interval persentase adalah 95%. Klik continue. Klik OK. Jadi ini adalah hasil akhir dari uji paired simple t-test. Nah, di sini dapat kita lihat, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini bisa dilihat standar deviasinya, standar mean errornya, signifikansinya. Nah, dan di sini adalah hasil signifikansi akhir dari uji paired simple t-test menunjukkan nominal 0,002. Artinya 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05 dan dapat kita simpulkan di sini bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2005. Sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.